Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua, kami akan mewawancarai mantan atlet, yaitu Pak Kusnadi. Beliau adalah mantan atlet Asian Games 2018. Untuk Pak Kusnadi, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak Kek. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, mohon izin perkenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Adrian Rasid dari Penjas 2019. Perkenalkan, nama saya Navera Clara dari Penjas 2019, Universitas Negeri Jakarta. Ya, silakan. Ya, untuk Bapak, perkenalan dulu Pak. Bapak namanya siapa, dari mana? Oke, terima kasih. Mohon izin perkenalkan, saya Kusnadi dari guru PJOK Seman 14 Kabupaten Tangerang, dan saat ini sebagai pelatih di salah satu daerah di Jawa Barat, seperti itu. Baik Pak. Terima kasih. Maaf Pak, kami mau wawancara mantan atlet, ya Pak ya. Kan Bapak kan mantan atlet ya Pak ya, makanya kami mau wawancara. Nah, wawancara ini bakalan kami upload Pak. Ya, Apa Bapak nggak apa-apa kalau diupload di YouTube, dipublis gitu Pak? Ya, boleh. Silakan. Kalau memang tidak berbau sara, ya nggak apa-apa. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak selama menjadi atlet? Perjalanannya Pak, boleh cerita sedikit Bapak? Perjalanannya. Jadi kalau diceritakan awal mulanya itu di tahun 2007. Dari awal mulanya 2007 itu pun saya mengenal permainan hoki ini adalah terasa aneh gitu di kampus gitu ya dulu kan, karena memang saya basic saya adalah di olahraga permainan, yaitu di sepak bola gitu. Jadi saya kebetulan punya senior ya satu alma mater ketika di SMA dan kuliah sama-sama di satu perguruan dan juga satu jurusan. Nah, singkat cerita diajaklah pada waktu itu, dan saya harus menjalankan dua unit kegiatan mahasiswa, yaitu sepak bola dan juga hoki. Nah, dari situ dari 2007, karena ini adalah cabang olahraga yang aneh menurut saya waktu itu, dan saya penasaran ingin mencoba waktu itu. Dan alhamdulillah ya, karena memang kegigihan dan memang basic skill saya memang dari sepak bola, jadi tidak terlalu sulit untuk merubah mindset permainan gitu, seperti itu. Nah, dari 2007 saya pertama kali ikut kejuaraan itu dengan senior-senior saya waktu itu adalah di Unpadsil tahun 2008 gitu, seperti itu, yang di Ciputra di Kota Bandung. Kemudian dari situ mulailah meranah ke permainan-permainan indoor, yaitu di kejuaraan-kejuaraan nasional mahasiswa. Yang pertama 2007 itu saya pernah ikut, walaupun di mix, saya pernah ikut di UNJ waktu itu 2007 ya, itu di mix, dulu masih ada mix ya, campuran gitu, seperti itu.
Ya, walaupun memang terasa aneh, tapi itu kejuaraan yang luar biasa bagi saya gitu. Bermain hoki yang notabene adalah olahraga eh, aneh, pokoknya aneh lah serta aneh, tapi menarik sekali gitu kan. Nah dari situlah semangat saya hingga 2008 yang tadi saya katakan ikut Unpad-Sil, yaitu yang di lapangan rumput itu di Ciputra. Nah dari 2008 terus saya merambah terus dari indoor latihan gitu kan. Yang lain liburan, pulang ke rumah, saya latihan di kampus sendiri dengan perjuangan lah ibaratnya gitu kan. Tidak pulang karena memang ingin bisa. Ya saya sebetulnya memang dari hal apapun yang memang digeluti itu selalu totalitas gitu. Ya seperti itu. Jadi 2008 kita kalah waktu itu di UNJ juga, waktu itu di UNJ juga kalah perebutan juara 3 dengan UKI waktu itu. Ya 2008, kemudian di ITB, ya itu di ITB itu adalah kalau tidak salah dulu itu IRPP kalau tidak salah. 2008, kemudian 2009, nah 2009 kita ke UNJ lagi. Nah dari 2009 itu kita mulai berkembang STKIP. STKIP itu adalah tim yang notabene adalah mahasiswa-mahasiswa yang bukan dari anak-anak hoki. Awalnya semua itu dari cabur yang lain, ada yang dari gulat, ada yang dari dayung, ada yang dari sepak bola seperti saya, ada yang dari futsal. Tapi kita di 2009 itu menjadi trend topik waktu itu di UNJ. Karena memang perjuangan kita, semangat kita ketika latihan dengan coach Soleh Paimbonan yang disebut kalau di hoki itu para pelatih, para wasit itu kenalnya adalah Bang Ken Ken gitu kan. Beliau sampai sekarang masih ada, masih sehat. Nah dari 2009 kita bisa mengimbangi waktu itu kalau tidak salah ada tim dari Trisakti, kemudian juga ada tim dari Ajaitun gitu kan. Nah kita bisa mengimbangi mereka. Yang notabene mereka adalah pemain-pemain tim yang sangat loyal dalam perebutan di final, di grand final seperti itu. Tapi kita bisa berkembang. Dari situ mulailah SPKIP terkenal gitu kan, ibaratnya dengan beberapa pemain yang katanya sih dibilang pemain ini adalah pemain yang tidak punya paru-paru atau paru-parunya boleh dikatakan punya 4 katanya seperti itu. Itu juga mungkin terlalu berlebihan. Ya, tapi kita buktikan bahwasanya di kejuaraan berikutnya memang SPKIP ini bisa berbicara ataupun saya pun juga bisa berkembang di situ gitu kan. Nah, dari 2009 ketika 2009 itu saya coba untuk meningkatkan kualitas teknik saya ketika di latihan. Saya mencoba untuk latihan field juga, bukan hanya indoor, saya perkuat field juga gitu di 2009. Nah, alhasil di 2009 saya bisa main indoor dan juga bisa main field. Nah, ketika ketemu lagi di kejuaraan waktu itu, kita di kejuaraan UNJ lagi gitu kan. Kita ikutnya sering itu di kejuaraan-kejuaraan UNJ ya. Itu waktu itu Menpora, kalau tidak salah di Menpora ke berapa ya, ke 6 kalau tidak salah di 2010. Nah 2010 ini kita alhamdulillah nyampe ke grand final. Waktu itu grand final kita bertemu dengan Unimed, Universitas Medan gitu. Nah kebetulan juga di situ di di kejuaraan tersebut di Menpora ke 5 atau ke 6 lah gitu kan, saya masih agak lupa. Alhamdulillah raihan perjuangan saya selama ini latihan ternyata terbayar dan saya pun menjadi best player dan juga top score pada saat itu di kejuaraan Menpora tersebut. Nah disitulah mulai nama STKIP dan juga saya sedikit mungkin sedikit ada yang mengenal lah, oh si Kusnadi itu yang mana orang ini katanya yang punya paru-parunya katanya di atas standar katanya. Memang saya modalnya cuma lari doang kalau main hoki. Lari saya nggak pernah memikirkan yang namanya capek. Kalau kata pelatih rest kita keluar kalau masuk kemanapun bola kan saya kejar seperti itu karena memang basic skill saya di sepak bola dan memang modal saya lari saja gitu kan seperti itu.
Nah, di tahun 2010, nah itu bertepatan dengan Porda juga, Porda Jawa Barat. Kebetulan saya pun membela Kota Cimahi, yang pada saat itu di Kota Cimahi saya juga sebagai kapten tim di putra, dan kita lolos babak prakualifikasi waktu itu, dan juga berlaga di Porda di Porda Kabupaten Bandung waktu itu di Arahanul Sulaiman. Kita yang tadinya diperhitungkan ternyata kita meleset karena ada beberapa kendala waktu itu, dan kita pun tidak meraih medali apapun. Tapi secara kewenangan ya kita termasuk salah satu pemain yang memang masuk ke dalam kategori walaupun tidak dapat medali ataupun tidak dapat kategori perorangan. Di tahun 2010 setelah selesai Porda, saya pun menyelesaikan perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi saya dan mengajar di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Nah, selama saya mengajar waktu itu saya masih tetap latihan walaupun tidak ke Jawa Barat atau ke Cimahi. Saya tetap latihan di Senayan, yaitu dengan teman-teman DKI di situ, walaupun status saya masih di Jawa Barat seperti itu. Dan alhasil ketika saya latihan ternyata ada peluang untuk masuk ke tim DKI. Nah, pada waktu itu saya memang latihannya dikhususkan untuk di field, saya perdalam di field. Alhamdulillah saya berkenalan dengan teman-teman di DKI, dengan ada di sana Coach Vicky, Coach Leo, dan juga ada Bang Armo dan lain sebagainya, Bang Abah Iwan Barata yang mentor-mentor saya waktu itu. Nah, gabunglah saya di tim DKI pada waktu 2010 menjelang 2011 gitu. Nah, di 2011 saya diikut sertakan dalam kejuaraan Indonesia Open 2011 itu di Cibubur, di Gor Cibubur, Bogor kalau tidak salah. Nah, di situ ada kejuaraan antar klub yaitu antar klub, kemudian antar mahasiswa, dan juga antar pengprov. Nah, kebetulan saya mewakili DKI di antar pengprov gitu. Dan alhamdulillah memang kami di antar pengprov itu kami teratas dan kami berhadapan dengan pemenang antara mahasiswa kalau tidak salah ketemunya dulu. Kita ketemunya di final itu ketemu dengan HPM dari Malaysia kalau tidak salah. Dan kemudian di final kita kalah oleh HPM itu kalau tidak salah waktu itu 4-2 kalau tidak salah. Dan saya secara pribadi di situ juga mendapatkan top score untuk tim DKI gitu kan, mewakili tim putra gitu, seperti itu. Dari 2011 bergeser, saya terus latihan ya, mau indoor mau field saya latihan di DKI terus sampai akhirnya ikut seleksi di tahun 2012 itu untuk tim Asian Games menuju ke Myanmar waktu itu. Ya, dengan jumlah peserta 54 peserta putra itu yang kualifikasi, ikut seleksi di Senayan waktu itu. Saya masuk ke dalam 18 pemain pada saat itu, dan ternyata ada kendala teknis, jadi tim putra untuk Asian Games Myanmar 2013 itu tidak diberangkatkan. Gitu. Yang diberangkatkan hanya tim putri saja seperti itu. Walaupun demikian saya tetap melanjutkan latihan, dan memang sudah jadi kesenangan bagi saya terus latihan dengan tujuan nanti saya suatu saat pasti akan punya anak didik, ataupun saya nanti akan punya regenerasi seperti itu. Saya latihan terus di DKI dengan teman-teman, dengan pengurus dibantu di sana. Dan di tahun 2014 waktu itu saya sedikit mengurangi latihan saya, dan karena memang kesibukan di sekolah juga mengajar gitu kan. Nah, kemudian ada tawaran dari ketua
Pemprov Banten untuk membantu mereka, karena di tahun 2014 itu akan diadakan yang namanya kejuaraan nasional indoor dan juga field. Nah, kebetulan mungkin Ketua Pemprov waktu itu adalah Pak Saipudin, meminta beliau menelpon secara langsung untuk saya ikut serta dan membantu tim Banten. Dengan saya tidak berpikir panjang, saya langsung memohon izin pada saat itu ke pelatih kepala yang ada di DKI waktu itu adalah Coach Arhandi ataupun Bang Acel, dan juga para pengurusnya waktu itu. Walaupun memang saya sedikit tertahan waktu itu, saya cuma berargumen bahwasanya saya ingin sekali membela Banten karena memang saya bekerja di Banten gitu kan. Dan ini ketua Pemprovnya tuh memohon nanti akan menelpon. Akhirnya dengan sedikit agak alot ya saya berhasil membujuk dan memohon izin. Ternyata tanpa surat, saya tidak memberikan surat menyurat waktu itu urusan pengurus, dan akhirnya selesai saya ternyata bisa bergabung dengan tim Banten pada saat itu dan membela tim Banten saat itu indoor dulu, kemudian field itu tahun 2014 yang diselenggarakan di UMJ waktu itu, kejurnas indoor, dan alhamdulillah raihan kita waktu itu mendapatkan medali perak. Kita kalah di final oleh Jabar 2-1 seperti itu. Nah, perjalanan saya disitulah dimulai dari tahun 2014 di Banten. Saya berjuang untuk mengharumkan nama Banten dengan tidak ada embel apapun. Ya, memang tujuannya adalah hobi, senang gitu kan. Tidak pernah berpikiran macam-macam, yang akhirnya saya terus latihan sambil mengajar. Di tahun 2014 pun di akhir itu di bulan Oktober saya pun mengembangkan hoki di SMA 14 karena memang sudah ada lapangan waktu itu. Dan angkatan pertama waktu itu adalah di angkatannya Jeffrey dan yang lain kawan-kawan, termasuk Nopera. Mungkin Nopera angkatannya boleh dikatakan angkatan yang ke-5 atau ke-6 ya, seperti itu. Di tahun 2014 saya tetap di Provinsi Banten mengabdi, membela sebagai pelatih, sebagai juga atlet termasuk di sana. Dan saya selaku atlet di Banten ini terakhir saya membela tim Banten di tahun 2016 itu yaitu di PON Jawa Barat seperti itu. Dan raihan kami di saat itu adalah medali perunggu seperti itu. Dan saya sangat senang sekali atas kesempatan itu yang diberikan oleh Pak Saipudin dan juga teman-teman pengurus Pemprov pada saat itu. Selebihnya saya mengembangkan hoki ya dengan cara melatih anak-anak dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk prestasi waktu itu di tahun 2015 pun saya ikut seleksi juga untuk persiapan Asian Games waktu itu, untuk Asian Games di Malaysia kalau tidak salah 2017 kalau gitu. Itu seleksinya di Surabaya yaitu di Dharma Wangsa waktu itu 2017. Dan memang karena memang sesuai dengan kebutuhan, dan itu pun saya tidak diberitahukan kenapa alasan pencoretan. Waktu itu saya memang kurang beruntung tidak masuk ke dalam squad tim di Asian Games untuk field waktu itu 2017 seperti itu. Nah, di 2018 ternyata ada Asian Games, dipanggil kembali seperti itu. Dan di sana di 2018 ini saya bertahan selama 5 bulan dari Januari sampai bulan Mei seperti itu. Di dalam pelatihan di Senayan, kita ditempatkan di Hotel Arya Dita di Jakarta untuk penginapannya, dan situ banyak sekali ilmu yang saya dapat ketika mengikuti TC Pelatnas Asian Games dengan pelatih kepala yaitu
Coach Lim dari Malaysia yang didampingi oleh Coach Ariandi atau Bang Acel, kemudian ada Bang One dan banyak lainnya seperti itu. Dari situ saya mengerti ternyata main seperti itu ternyata main hoki yang sebenarnya. Kalau feel yang selama ini saya tidak pernah pelajari, ternyata oleh pelatih yang berkualitas kita pun dapat ilmu yang berkualitas juga seperti itu. Oleh karena itu selalu akan saya ingat dan saya akan terapkan kepada anak dan generasi saya selanjutnya. Walaupun memang kita latihan di rumput, tapi tetap harus diterapkan yang namanya teknik-teknik dasar untuk bermain hoki field khususnya. Karena bagi saya memang sekarang itu sangat menarik sekali hoki field gitu kan. Karena memang banyak teknik, banyak hal-hal yang dilakukan gitu. Walaupun memang saya lahir dari indoor seperti itu dan prestasi saya memang lebih banyak di indoor kalau secara pribadi. Tapi kalau secara apa namanya kalau secara tim prestasi saya lebih bagus di field seperti itu. Dari tahun 2018 tersebut, saya di bulan Mei itu memang kurang beruntung, boleh dikatakan kurang beruntung karena memang ada sesuatu hal atau alasan memang untuk pelatih mengurangi pemain. Salah satunya adalah saya dikurangi dengan teman-teman saya juga yang lain. Akhirnya harapan untuk membela timnas Indonesia di ajang Asian Games ini ternyata tidak terlaksana karena ya memang kurang apa namanya lah ibaratnya mungkin belum dibutuhkan pada saat itu oleh pelatih kepala seperti itu. Dan akhirnya setelah di situ sudahlah selesai dari 2018. Terakhir saya bermain field untuk di apa namanya di ajang yang sekelas taraf nasional ataupun internasional seperti itu. Selebihnya dari 2018 ke 2019 dan juga 2020 saya terus latihan dan juga melatih, dan akhirnya di tahun 2019 kemarin prestasi tidak ada, cuman memang apa ya boleh dikatakan saya hanya mengembangkan, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk anak-anak didik saya itu memperoleh pengalaman di luar untuk bertanding dan lain sebagainya. Cuma memang kesempatan yang belum. Saya pun memang sempat untuk membela Lampung, tapi ternyata belum ada kesempatan, belum diberikan rezeki karena ada sesuatu hal yang menjadi kendala kami. Jadi saya pribadi tidak bisa bermain seperti itu. Nah di tahun 2020 ya kemarin saya tidak banyak melakukan sesuatu karena memang pandemi ini gitu kan. Yang jelas saya terakhir itu di tahun 2018 saja gitu, yaitu di Porprov Banten kemarin 2018. Alhamdulillah saya pegang field putra dan putri sebagai pelatih sekaligus sebagai pemain juga ya, dan raihannya adalah di putri ya medali perak, di putra sebagai apa namanya medali emas gitu kan, seperti itu ya. Mungkin boleh dikatakan di situ adalah di tim Porprov Kabupaten Tangerang ini adalah saya paling tua karena memang sebagai pelatih dan juga pemain seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain, itu singkat cerita terlalu panjang mungkin ya. Iya baik Pak, kalau dilihat track record Bapak sudah panjang banget lah, udah banyak ya kejuaraan yang diikuti sebagai pelatih, pemain juga. Saya mau nanya sedikit Pak, tadi kan Bapak basicnya dari sepak bola ya. Gimana sih cara Bapak gitu untuk pindah gitu, move dari sepak bola ke hoki itu apa gitu yang dirasain? Mungkin yang pertama kayak aneh, terus perjuangannya gimana sih Pak? Kan maksudnya biasanya atlet-atlet yang juara dia apa namanya mengikuti cabur kan sudah lama gitu dari kecil, tapi kalau ini kan udah dari mahasiswa ya. Iya. Nah ya gimana sih perjuangannya Pak gitu pindah cabur?
Oke, memang awalnya kan saya tadi katakan bahwasanya aneh ya. Karena memang ini juga saya ada rasa ketidakenakan tadinya pada senior. Setelah saya ikut coba latihan, ternyata yang saya rasakan pertama itu adalah satu hal, yaitu apa, kekeluargaan, gitu kan. Kekeluargaan yang saya tidak dapat di cabur sepak bola, ternyata di cabur hoki ini berbeda gitu. Terutama saya banyak belajar dari pelatih saya, yaitu Bang Kenten ini, gitu ya. Ternyata perjuangan beliau ini eh, sangat luar biasa untuk memikat seorang eh, calon atletnya gitu kan, yang notabene mungkin punya potensi untuk berkembang, yang mungkin salah satunya saya gitu. Di situ saya berpikir, tadinya tidak berpikiran untuk saya apa namanya meningkat ke tingkat selanjutnya, nasional atau internasional, enggak ke sana, tapi saya ingin mencoba dulu seperti apa sih itu permainan hoki. Ternyata ketika sudah bergelut di sana latihan, walaupun pertamanya kaku, tapi ternyata menyenangkan gitu, karena memang kekeluargaannya yang sangat sangat luar biasa gitu. Permainannya banyak ketawanya waktu itu gitu kan, banyak banyak pelanggarannya gitu kan, terlihatnya seperti berbahaya tapi ternyata aman. Nah itulah salah satu daya tarik yang pada saat itu saya ambil. Tapi tetap saya juga tetap di sepak bola berjalan. Setelah di semester 3 semester 4, nah baru saya fokus ke hoki, dan saya meninggalkan sepak bola karena saya pikir mungkin di sini saatnya untuk saya membuat perubahan. Ternyata betul sekali, di hoki ini membuat saya banyak teman, kemudian juga banyak para narasumber, pelatih, jangan segala macam, dapat ilmu gitu kan dari hoki. Saya bisa ke Malaysia, bisa ke negara-negara lain yang notabene kalau saya kunjungin dengan niatan sendiri mau ngapain gitu, ternyata di hoki bisa membawa semuanya itu seperti itu dengan gratis pula gitu, seperti itu ya. Yang notabene adalah kalau dipikir-pikir kan kalau dengan biaya sendiri lumayan seperti itu ya. Itu mungkin kenapa saya memilih bisa di hoki, tidak melanjutkan di bola, karena memang segala sesuatu itu harus ada pilihan. Nah, pilihan itu yang memang harus kita laksanakan dan kita jalankan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Jangan sampai kedua-duanya tidak ada yang goal seperti itu. Iya, betul. Lanjut Pak, nih saya pengen tanya, Bapak tuh pertamanya emang atlet atau biasa aja gitu Pak, cuman ikut-ikut eskul atau ikut-ikut UKM gitu Pak? Gimana Oke. Pak? Kalau pertamanya ketika masuk perkuliahan, memang saya basic skill-nya adalah atlet sepak bola. Ya, saya memang di sini di Tangerang juga masuk ke dalam jajaran pemain yang ya setidaknya dibutuhkan oleh klub saya lah gitu, yaitu di Benteng Taruna waktu itu di Persita Tangerang seperti itu. Nah, ketika saya kuliah, ya memang yang saya geluti adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa ya sepak bola, karena itu satu-satunya cabang olahraga yang saya kuasai maksimal gitu, seperti itu. Ternyata di pertengahan perjalanan ada yang lebih menarik ya, tadi itu hoki seperti itu. Kalau dibilang bahwasanya saya punya apa namanya prestasi yang bagus di sepak bola, tidak juga gitu, karena di sepak bola saya hanya sekedar bisa saja. Kalau berkata mahir berarti saya udah profesional di Tangerang. Ternyata tidak, hanya saya memang basic skill-nya dari sepak bola saja seperti itu. Terus kalau misalnya emang Bapak pertamanya emang basicnya atlet sepak bola, itu tujuan Bapak jadi atlet itu apa ya? Kalau boleh tahu Pak. Tujuan pertama saya jadi atlet sepak bola, saya berpikir seperti ini waktu itu di tahun 2002, 2003, 2004 kan masih zaman-zamannya sepak bola itu lagi booming-boomingnya lah waktu itu, walaupun memang tidak seperti sekarang gitu kan yang sudah modern. Saya berpikir bahwasanya kalau saya jadi atlet sepak bola, setidaknya saya bisa mengangkat derajat
orang-orang di sekitar saya, keluarga, orang tua, lingkungan, apabila saya bisa bermain dilihat oleh teman-teman di TV kan, saya berpikirnya seperti itu di TV loh gitu kan, secara ada orang kampung main bola disaksikan di televisi, seperti apa kan saya membayangkan seperti itu. Wah, saya sepertinya harus berjuang keras nih supaya saya bisa menjadi pemain sepak bola profesional pada saat itu. Karena kalau kalau hanya nanggung saja, hanya sekedar bisa, ya saya mungkin tidak ikut SSB, tidak ikut pelatihan ke Tangerang lah, kemana lah gitu kan, seperti itu. Dan memang keinginan saya seperti itu, ingin merubah nasib pada saat itu. Ternyata mungkin Tuhan itu berkehendak lain seperti itu. Oh, seperti itu, Pak. Itu mungkin ada lagi. Dari track record yang udah sangat panjang, pasti banyak pengalaman yang bisa diambil ya, Pak. Dari setiap kejuaraan nih, mungkin suka dukanya apa sih, Pak, dari atlet gitu, dari sebagai atlet hoki? Oke, suka duka ya, perjalanan saya panjang, suka duka. Kalau sukanya sih saya itu sangat merasakan, sangat menikmati suasana di tempat penginapan gitu, yang rebutan mandi duluan gitu kan, terus yang rebutan nyuci. Nah, itu suasana-suasana yang seperti itu yang saya sangat suka sekali ketika menjadi seorang atlet gitu kan. Kecuali memang kalau sudah atlet nasional ya, yang mungkin enak nih, cucinya ada mesin cuci gitu kan. Kemudian selain daripada itu juga kita kedekatannya, canda guraunya, bermain apapun itu terasa sangat menyenangkan ketika menunggu jadwal-jadwal kita conditioning, jadwal-jadwal kita pertandingan gitu kan. Jadi suasananya itu sangat luar biasa pokoknya gitu. Kalau misalkan masalah dukanya, paling kalau dukanya itu kalau ibaratnya, kalau apa ya, boleh dikatakan ketika tim mengalami kegagalan seperti itu. Ya mungkin sama lah, setiap atlet pun merasakan seperti itu. Ketika kita sudah berjuang maksimal, gitu kan, ternyata hasilnya belum maksimal. Nah, itu mungkin yang jadi dukanya seperti itu. Ya. Ya, terus gimana nih cara Bapak gitu untuk bangkit dari kegagalan itu, Pak? Kalau secara pribadi, saya merasa saya itu tidak pernah merasa gagal gitu kan. Karena memang saya setiap melakukan sebuah kegiatan itu saya selalu melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Tapi ketika saya berbicara masalah tim, saya selalu akan membicarakan ini dengan teman-teman satu tim. Kita punya kekurangan apa, kita punya masalah apa di tim, yuk kita perbaiki. Apakah kita dikoordinasi, apakah kita punya kekurangan di latihan, jam latihan, dan sebagainya, kita perbaiki. Ternyata memang itu sangat efektif sekali ketika kita mengadakan evaluasi. Jadi setiap isi kepala dari para pemain itu keluar semua di musyawarah. Dan akhirnya itu menjadi sebuah evaluasi yang bagus untuk tim kita. Bukan hanya sekedar hanya individu saja sebetulnya, tapi memang harus secara tim. Dan itu sangat-sangat luar biasa dampaknya untuk di event-event berikutnya seperti itu. Pun salah satu motivasi. Karena dorongan motivasi itu datangnya bukan hanya dari intern aja, tapi dari ekstern juga, saling mendukung juga seperti itu. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya saya mau tanya harapannya gitu, Pak. Harapan ke depannya mungkin untuk tim hoki, baik itu untuk Indonesia tim hoki atau untuk karir Bapak gitu sekarang yang sebagai pelatih gitu, harapan ke depannya gimana, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga para pimpinan di atas juga mendengar ini dan Amin. juga tidak menjadikan ini sebagai boleh dikatakan koreksi mungkin lah dari saya, tapi juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
kalau untuk saya sebagai pemain, ya mudah-mudahan PP atau pengurus pusat itu punya aturan-aturan tersendiri dengan ADART-nya yang mengatur untuk perpindahan atlet, mutasi dan sebagainya gitu kan. Yang memang nanti bisa menjadi hukum yang kuat bagi setiap provinsi untuk memegang atlet atau mengatur atletnya supaya perpindahan dan sebagainya itu sesuai dengan prosedur yang ada yang dimiliki oleh PP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai organisasi gitu kan. PP mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik, terutama untuk mengkoordinir setiap daripada Pemprov binaannya untuk mengendalikan mereka supaya mereka itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi tidak selalu, karena di kita ini harusnya memang harus terbuka gitu kan. Jadi setiap pengurus itu tidak merangkap gitu, dalam artian ya kalau memang ketua umum ya ketua umum, kalau memang sekjen ya sekjen, kalau memang sekretaris ya sekretaris, kalau bendahara tidak harus merangkap. Karena buat apa adanya pembinaan, buat apa adanya pelatihan kalau toh ternyata para pelatih tersebut yang dibina oleh PP tidak berdayakan seperti itu. Cobalah kalau misalkan mereka merasakan seperti apa yang para pelatih itu rasakan, termasuk saya sendiri. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ini adalah kesempatan buat saya berbicara, mudah-mudahan PP juga memberikan rekomendasi ini dan juga mengabulkan, mudah-mudahan bisa diatur dalam DART-nya sebagai nanti acuan untuk mengadakan lagi seminar-seminar untuk para pengurus supaya memang lebih bijaksana lagi ke depannya. Itu aja sih. Karena sangat disayangkan sekali setiap daerah itu banyak punya pelatih, ternyata pelatihnya hanya itu saja gitu kan, dan itu pun sebagai pengurus inti di Pemprov gitu kan, seperti itu. Maksudnya supaya berjalan aja tugasnya pelatih ya pelatih, tugasnya pengurus ya pengurus gitu kan, seperti itu. Jadi kita berjalan berdampingan gitu. Ya itu mungkin. Ya Pak, Terima ini kasih pertanyaan sekali terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kan ini kan nanti kan mau dipublish ya Pak ya, mau saya publikasi gitu. Mungkin kesan dan pesannya nih Pak buat nanti yang denger gitu, yang denger Bapak, kesan dan pesannya itu apa sih biar kayak buat motivasi lah gitu. Itu tuh apa dari Bapak? Oke. Pesannya bagi teman-teman dan juga rekan-rekan, baik itu para atlet, para senior dan juga para pelatih yang terlibat pada saat kesuksesan yang saya raih sampai sekarang ini, kesehatan yang saya raih sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih dan juga jangan sampai ada ketersinggungan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tanpa kalian saya bukan apa-apa gitu kan. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat pelatih pertama saya, yaitu Coach Muhammad Soleh Paimbonan sebagai orang tua saya. Ya Bang Kevin, semoga sehat selalu ya. Kemudian kesan saya semoga di event-event berikutnya, di acara-acara berikutnya, termasuk acara yang seperti ini lebih dikembangkan lagi, dipublikasikan lagi supaya menjadi hal-hal yang positif sebagai renungan dan juga sebagai gambaran untuk para pendengar yang menonton ini, seperti itu. Itu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mungkin perjalanan Bapak sudah sangat panjang Pak. Panjang banget Pak, ya ampun. Ya. Ya mungkin semoga aja Bapak selalu jadi role model saya ya Pak. Amin. Dan ingat satu hal lagi, saya pesan kepada teman-teman yang memang baru mencoba hoki dan baru belajar hoki, ataupun yang memang merasa terlambat hoki, karena tidak ada yang namanya kata terlambat. Di hoki itu tidak ada batasan usia. Selama masih bisa lari, selama masih bisa megang stick dan juga memainkan bola hoki, bermainlah.
latihan lah. Karena hoki adalah my love is game. Wih, luar biasa Pak. Jadi ya. Oke. Iya Oke, Pak, thanks. Terima makasih ya kasih. Pak udah luangin waktunya buat wawancara ini. Maaf ganggu waktu Bapak. Mungkin sekarang sesi foto dulu kali ya. Iya Pak, kita sesi foto dulu Pak. Ayo Saya Adrian. 3 sampai 3. Bentar Satu. cari Oh iya. itu dulu. Nah, udah. Siap. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, Bebas. 1, 2. Jempol. Ayo gagal. Adrian. Wah, bentar. 1, 2, 3. Nah, baik Pak. Terima kasih Bapak.